Hai, selamat datang Cool People. Nah, di episode ini kita akan menyelami dunia kreasi kuliner nih Cool People. Di episode ini kita akan bahas pancong nih Cool People. Iya, betul, pancong. Jajanan warkop yang terkenal murah dan enak itu loh. Pancong Res Coffee yang terletak di daerah Durensawit, Jakarta Timur ini sudah melegenda dari puluhan tahun sebelumnya. Res Coffee yang pertama ini terletak di Jalan Bulak Timur, Durensawit, Jakarta Timur. Rasa dan harganya yang terjangkau membuat warung pancong ini dikenal dan selalu memiliki pengunjung yang ramai. Menu yang tersedia di sini memiliki berbagai macam rasa, dari rasa yang original hingga rasa yang kekinian saat ini. Yang membuat pancong ini unik adalah tingkat kematangan yang dapat disesuaikan sesuai selera. Setengah matang, 3/4 matang, maupun matang bisa dibuat di sini. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp4.000. Pancong Klender ini juga tidak hanya menjual pancong saja, namun juga menjual kopi, seduh, dan mie instan seperti warkop pada umumnya. Jika kalian kesini, kalian dapat merasakan menu makanan berbagai rasa. Pancong Res Coffee ini juga buka selama 24 jam loh, sehingga bisa mengatasi rasa lapar kalian. Permisi Pak, jadi di sini saya boleh izin bertanya-tanya kepada Bapak? Boleh, silakan tanya apa? Kalau boleh tahu, Bapak dengan siapa ya Pak? Saya Bapak Iwan. Di sini sebagai apa Pak di Pancong? Saya sebagai karyawan di sini. Kalau di sini tuh karyawannya jumlahnya berapa ya Pak? Terus tugasnya itu hanya masak atau ada yang cuci piring? Ya kalau kurang lebih lah, biasanya 20, sekarang lagi ada pengurangan jadi 18, 15. Jadi cuma kerja sih bebas, mau kerja apa aja gitu, nggak dikhususin ini kerja ini, itu kerja itu enggak. Oh, jadi kayak saling bantu gitu? Iya, saling bantu kita. Kirain kayak ada yang buat pancongnya atau buat menu yang lain gitu Pak? Enggak juga, siapa aja yang bisa gitu, silakan. Terus gitu. kalian sama yang nganter-nganterin juga Pak? Iya. Sekosongnya dari karyawan itu sendiri ya Pak? Iya. Baik, Pak. Kalau boleh tahu, Pancong Res Coffee ini berdiri dari tahun berapa ya Pak? Dari tahun 1982. Oh, 1980. Iya, betul. Pertama kali dibuka Pancong Res Coffee ini di daerah Bulak Pak. Iya, di daerah sini pertama kalinya. Cabangnya juga ada berapa ya Pak? Ada 3. Oh, ada 3. Yang pertama di situ di Rawabelong, Ketua Buaran sini. Yang satu lagi di daerah sana. Untuk cabang masing-masingnya itu tempatnya tuh sama kayak Bulak gitu atau? Enggak, beda-beda. Jumlah karyawannya juga beda-beda? Beda-beda juga. Tapi paling banyak di mana Pak? Paling banyak di sini sama di Rawabelong sana. Oh, lebih besar juga mungkin? Iya, sama hampir sama lah. Gitu. Sama ya, dari sini sama yang di Rawabelong. Kalau boleh tahu nih Pak, Pancong Res Coffee ini kan bukanya 24 jam ya Iya. Pak? Terus itu pembagian shift karyawannya gimana ya Pak? Ya per orang ada shift-shiftnya per orang tidur 9 jam gitu. Oh, Per jadi orangnya mungkin gitu. Kalau siang sampai sore 9 orang, terus nanti diganti. Iya, enggak sistemnya rolling bergantian gitu tidurnya. Oh, rolling. Disediain kosannya juga atau? Ya, tidur di sini. Oh, tidur di sini. Iya. Terus kalau boleh tahu nih Pak, melihat ke depan nih Pak, kalau misalkan perubahan dalam tren kuliner ini kan banyak banget ya Pak sekarang. Terus gimana sih tantangan terbesar dari Pancong Res Coffee ini menghadapi tantangan dari tren kuliner di era industri sekarang gitu Pak? Ya kita coba kompletin rasa dan variannya gitu. Kayak misalkan di media sosial gitu Pak, ada varian terbaru itu dari Pancong Res Coffee ini kayak buat pembaruan gitu ya Pak? Masukin ke menu. Bisa juga kita koordinasi dulu sama bos-bos yang lain gimana gitu supaya ada kemajuannya lagi. Kalau sebelumnya ini Pancong Res Coffee ini emang menunya itu udah ada pancong atau sebelumnya kayak warkop biasa gitu Pak? Ya sama sih seperti kayak warkop biasa tapi sudah ada pancongnya gitu. Oh, jadi emang dari dulu udah ada pancongnya? Iya, pertama kali berdiri ini sudah ada pancongnya gitu. Oh, kalau misalnya ini kan setiap harinya ini dari Pancong Res Coffee sendiri ini menghabiskan berapa kilo tepung ya Pak? Mengingat kan pancong sendiri kan buatnya juga dari tepung. Ya kurang lebih lah kalau siang malam 50 gitu. Kadang kurang, gimana lagi ramainya aja gitu kita. Kalau 50 kilo sendiri ini itu bisa diprediksi nggak Pak? Kayak seharinya itu berapa loyang atau berapa porsi?
Susah sih memprediksinya gitu. Berarti emang ya kurang lebih 50 kilo Iyalah, aja ya Pak per gitu. harinya. Terus kalau misalkan Pancong Rice Coffee kan sekarang udah terkenal nih Pak di masyarakat banyak. Itu dari Pancong Rice Coffee sendiri itu kayak ada promosi atau iklan gitu nggak Pak? Agak pernah promosi. Dari pertama berdiri juga kita agak pernah promosi. Emang masyarakatnya yang datang banyak. Iya sini. begitu. Ya begitu kira-kira lah. Kalau misalkan ini dilihat dari daftar menunya nih Pak, ada adonan yang berbeda gitu dari adonan pancong biasa. Itu cuma ada 2 variannya Pak. Ada 3. Oh ada 3. Ada pandan, ada green tea, ada itu red velvet. Cuma ada satu lagi yang nggak dimasukin sini, brown. Apa? Brown. Oh, Nggak dimasukin ke menu itu. Adanya di aplikasi Gojek. oh, udah masuk aplikasi Gojek juga. Udah. Udah cukup lama. Lumayan juga lama. Terus kalau misalkan kendala dari Pancong Rice Coffee sendiri itu gimana ya Pak? Dari cuaca gitu. Ngaruh juga cuaca. Kalau misalkan solusinya dari kendala yang cuaca itu gimana Pak? Ya paling customer lewat itu Gojek. online Gojek gitu, Shopee ya gitu. Kebanyakan. Kalau misalkan dari konsumen sendiri kayak dari Gojek gitu Pak, misalnya itu setiap harinya juga banyak atau bagaimana? Ya, alhamdulillah lu ada. Lumayan ada juga. Dilihat dari menu-menu sini sih kayaknya sangat enak gitu ya Pak. Kalau misalkan saya intip untuk proses pembuatannya diperbolehkan nggak ya Pak? Boleh, silakan kalau mau. Permisi Mas. Ini pancongnya ini variannya ya Pak? Ya Mas ya? Variannya. Bedanya porsi sama loyang tuh apa ya Mas? Kalau porsi simpan, loyang isi 2. Oh, porsi simpan loyang isi 2. Semuanya ya? Kalau ini maksudnya adonan pandan red velvet green tea itu maksudnya itu bubuknya atau dari adonan yang Dari adonannya. oh jadi yang biasanya pancong ini Warnanya cuma putih, jadi ada warnanya. oh gitu. Yang best seller tuh di sini apa ya Mas? Ini coklat keju susu. Ini merah. Di sini harganya tuh dari berapa ya Mas kalau untuk pancong? Dari satu potongnya dari 2.000. Oh dari 2.000. Itu yang matang atau yang setengah matang? Yang matang original. Oh original. Di sini pancong Rice Coffee bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Mas? 24 jam bukan? Oh 24 jam. Berarti yang tadi best seller tuh dari coklat susu. Ya, Nutella, coklat chip, banyak banget. Kalau dari yang adonan ini yang best seller yang mana Mas? Ini green tea dan velvet. Oh gitu. Yaudah saya pesen dulu ya Mas. Ya. Tadi kalau yang satu porsi itu isinya 4 ya? Iya, satu porsi isi 2. Oh isi 2. Ya. Boleh deh Mas, yang coklat susunya itu yang setengah matang nih, 1 porsi. Terus coko crunchy-nya juga setengah matang 1 porsi. Sama adonan green tea-nya tapi pakai topping crunchy-nya terus setengah matang 1 porsi. Dan untuk nutellanya dibuat matang ya? Green tea crunchy. Iya. Lagi kosong. Oh lagi gosong. Yaudah yang adonan green tea biasa aja Mas. Tapi kalau coko crunchy-nya ada? Iya. Terus kalau yang nutellanya dibuat matang 1 porsi juga ya. Sama varian Oreo setengah matangnya 1 porsi. Terus 1 es teh manis dan 1 es kacang. Ini Mas. Udah nggak? Apa? Di sebelah sana. Kasih ya Mas. Nah, dengan memahami lebih dalam proses pembuatan pancong, pertama-tama mari kita kenali dulu nih bahan-bahan utama pembuat pancong. Yang pertama itu ada tepung terigu, telur, dan susu. Nah, bahan-bahan inilah yang menciptakan harmoni rasa manis dan lembut yang melekat pada setiap gigitan pancongnya. Kita langsung menuju ke tahap pemasakan. Dimasak dengan cetakan sedikit coak ke dalam, atau bisa dibilang sebagai oven. Nah,
Oven ini memberikan kehangatan yang khas pada setiap pancong. Proses ini membutuhkan kesabaran dan pengalaman agar pancong bisa memiliki kematangan yang diinginkan. Seperti yang saya bilang tadi, setengah matang ataupun 3/4 matang atau bahkan benar-benar matang. Oke. Dan akhirnya setelah melalui perjalanan panjang dari bahan mentah hingga menjadi karya seni kuliner, setiap pancong dihiasi dengan indah dan siap untuk dinikmati. Tentunya ditambahkan dengan topping-topping yang kekinian banget nih. Telah menemani saya dalam menyaksikan proses magis pembuatan pancong. Mari bersama-sama menghargai setiap gigitan dari karya lezat ini. Naila Salwa, Iknain Salmi, coklat keju susu, coklat keju paling. Biasanya siang sama biasanya jam 3, jam 4 gitu. Enak aja sih dari pancong yang lainnya. Karena di sini enak. Terus juga rame, kan suka dengar dari temen katanya rame, katanya enak, jadi cobain di sini. Halo cool people, jadi di sini saya udah pesan pancong dari Res Coffee yang paling best seller di sini. Di sini ada pancong coklat susu dengan setengah matang pancongnya. Terus di sini juga ada varian pancong setengah matang dengan topping Oreo. Di sini juga ada pancong dengan topping Choco Crunchy. Bisa dilihat juga adonannya sangat lumer. Terus di sini ada adonan yang paling best seller di pancong Res Coffee, itu ada adonan dari green tea. Terus di sini juga ada pancong mateng dengan topping Nutella. Sekarang daripada lama-lama, udah lapar banget perut, langsung aja kita markicop. Untuk varian coklatnya itu lumer banget, terus enak banget, apalagi dalam keadaan lapar. Terus yang untuk sarapan ini sangat worth it banget dengan harga kalau nggak salah 10.000 udah dapat pancong yang lumer. Terus kita lanjut aja ya ke varian berikutnya. Ada Oreo. Bisa dilihat juga kan toppingnya banyak banget untuk Oreonya. Kalau nggak salah harganya under 10 ribuan juga. Langsung aja kita coba guys. Ini juga enak, Oreonya banyak, jadinya kayak berasa banget. Terus untuk paling nggak sabar sih ngelihat adonan green tea ya, karena bisa dilihat lumer banget, terus hijau banget juga. Jadi coba kita coba apakah green tea-nya receh atau berasa gitu kan. Kita coba. Sumpah ini green tea-nya tuh kayak nggak pahit, kayak masih ada manis-manisnya gitu. Terus lumernya juga enak banget, nggak enak. Di sini ada Choco Crunchy juga. Bisa dilihat nih crunchy-nya. Ini worth it banget. Kalau nggak salah harganya 8.000. Jadi kita langsung coba aja. Nih pakai crunchy-nya segini. Enak ya. Minum dulu ya seret. Di sini ada pancong yang matang. Pengen lihat aja sih bedanya yang setengah matang sama pancong sama yang matang tuh gimana. Jadi kita langsung coba. Rasanya tuh kayak bolu. Terus kayak dikasih topping gitu guys. Tapi enak juga. Enak. Tapi paling enak sih yang Choco Crunchy ini guys. Karena pas dimakan masih ada crunchy-crunchy-nya gitu. Kalau misalkan yang mateng itu sengaja kayak bolu terus dikasih topping sih. Tapi enak juga. Tapi paling enak yang Choco Crunchy ini.
Terus di sini juga ada es susu kacang hijau. Bisa dilihat juga dengan harga 10.000 kita udah bisa minum sari kacang hijau yang asli. Dilihat ya guys, kacang hijaunya juga banyak banget. Kita coba ya, apakah bikin enak atau enak? Enak banget guys. Seger kayak produk sari kacang hijau yang ada di warung. Kacang hijaunya juga enak. Enak guys. Telah menemani saya dalam menyaksikan proses magis pembuatan pancong. Mari bersama-sama menghargai setiap kejutan dari karya lezat ini. Sampai jumpa di episode berikutnya di mana kita akan terus menjelajahi keunikan kuliner Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat menikmati. Dadah cool people.